Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan ya, Kebawasluan. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua berdiskusi sama-sama mendapatkan pencerahan sehingga pemilu kita ke depan yang berjalan dengan sukses. Apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, ya ini terkait dengan ekses sosial politik ya. Ini nanti kita akan sama-sama melihat terlebih dahulu dengan menyimak potensi-potensi ya yang memicu terjadinya sengketa proses pemilu kita ya di 2024 nanti ya 2024 nanti. Nah, tadi sudah diantar oleh Pak Haji Taufik berkaitan dengan posisi wewenang dari Bawaslu dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa proses pemilu seperti merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tadi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materinya. Jadi yang nanti saya akan berikan beberapa materi berkaitan dengan kita mulai dulu dari pemilu, kita pahami tentang sengketa proses pemilunya, kemudian berkaitan dengan tata kelola pemilu. Ini tahapan-tahapan pemilu perlu kita tahu karena disinilah sebenarnya letak potensi-potensi sengketa proses pemilu itu terjadi, termasuk di dalamnya sengketa yang berkaitan dengan nanti akan saya sampaikan beberapa hal terkait dengan pilihan-pilihan kita terhadap model pemilu kita, kemudian sistem pemilu kita, yang menurut saya ini sebenarnya potensi yang besar ya, yang akan memunculkan sengketa proses pemilu kita ya. Yang pertama saya mulai dulu dengan kita perlu pahami bahwa kalau kita menyebut, pasti teman-teman sudah tahu ya pembedaan pemilu dengan pemilihan. Tapi kalau saya merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pemilu serentak, model pemilu serentak, yaitu putusan MK nomor 55 tahun 2019, tentu kita sudah tidak mengenal apa yang disebut sebagai pemilu dan pemilihan ya. Pemilihan yang mengacu pada pemilihan kepala daerah ya. Karena di sana sudah disebutkan beberapa model sistem pemilu yang sifatnya konstitusional, dan sejalan dengan itu kita bisa memaknai pemilu yang di dalam konteks PMK 55 2019 yang tadi ya. Tapi itu terserah pada pembuat undang-undang nanti ya, yang sampai hari ini belum diproses juga ya. Padahal sudah ada perintah di dalam putusan Mahkamah Konstitusi 55 agar pembuat undang-undang segera menyusun kerangka hukum kita yang terkait dengan pemilu. Apa yang dimaksud dengan pemilu? Saya kira ini teman-teman sudah sangat hafal. Kalau kita mengacu pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, nah, paling tidak yang disebut dengan pemilu ini adalah pemilu 5 kotak di sini ya. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu pemilu ini kita selenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, kemudian yang terakhir adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Sebagai pemilu 5 kotak, di luar 2 kotak yang lain, yaitu pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Jadi malam ini yang kita bicarakan berkaitan dengan pemilu 5 kotak yang saya sampaikan tadi ya. Nah, sering ini sudah menjadi definisi pemilu, ya ini saya kembangkan lebih lanjut, yaitu paling tidak pada saat kita berbicara tentang pemilu, ada 3 stakeholder kunci yang ada di dalamnya. Yang pertama kita lihat adalah pemilih. Suara saya jelas ya? Halo? Jelas. Ya. Yang pertama adalah pemilih ya, pemilih. Kemudian yang kedua adalah partai politik, dan yang ketiga adalah calon ya. Di dalam definisi pemilu seperti itu. Yang lain-lain adalah sifatnya menyelenggarakan
dan lain-lain ya. Nah, ini pemicu, ini nanti akan kita lihat potensi sengketa proses pemilunya nanti akan muncul paling tidak, kalau kita beranjak dari definisi ini, paling tidak akan bersumber dari mungkin ada pemilih yang akan mengklaim kalau dia tidak tercatat di dalam daftar pemilih. Kemudian ada parpol juga yang mungkin tidak lolos di dalam verifikasi administrasi maupun faktual khusus untuk yang partai politik baru. Kemudian ada calon juga yang tidak lolos ya. Calon itu baik yang ada di DPR, DPRD, DPD maupun presiden dan wakil presiden ya. Nanti akan kita elaborasi lebih lanjut ya. Tujuannya adalah pada saat pemilih memberikan suara kepada partai politik atau calon tertentu, suaranya ini yang nanti dikonversi menjadi kursi. Nah, kursi ini yang mau diperebutkan baik oleh partai politik yang nanti akan dialokasikan kepada calon-calon yang diusung oleh masing-masing partai politik sebagai peserta pemilu, maupun oleh pasangan calon, dalam hal ini presiden, wakil presiden, anggota DPD ya. Kalau kita kaitkan dengan pemilu 5 kotak yang tadi ya. Potensi-potensinya akan kita lihat lebih lanjut, kira-kira sengketa itu akan muncul dari siapa-siapa saja, dalam hal apa saja, dan bagaimana kita melihat peran Bawaslu untuk menyelesaikan ini ya. Sekarang kita masuk kepada tadi Kang Haji Taufik sudah mengantar kita ya. Apa yang dimaksud dengan sengketa proses pemilu? Pemilu yang saya maksudkan yang tadi ya, pemilu 5 kotak ya. Nanti akan kita lihat kotak-kotaknya dicampur-campur ya, diaduk-aduk nanti ya di pemilu mendatang. Sengketa proses pemilu ini beda dengan sengketa hasil pemilu atau PHP, perselisihan hasil pemilu ya. Sengketa proses pemilu ini paling tidak melibatkan, yang pertama adalah terjadi antar peserta pemilu sendiri. Peserta pemilu dalam kaitannya dengan pemilu 5 kotak ada 3 ya, ada 3. Yang pertama adalah partai politik ya, partai politik. Kemudian yang kedua adalah pasangan calon, dalam hal ini presiden, wakil presiden. Yang ketiga adalah calon, dalam hal ini anggota DPD ya. Karena peserta pemilunya dalam hal ini baik yang sifatnya partai politik maupun yang sifatnya calon, itu pasangan calon, presiden, wakil presiden maupun perseorangan anggota DPD ya. Sengketa proses pemilu ini berbeda dengan hasilnya ya. Sengketa ini terjadi pada proses, sebenarnya ini ada urusannya dengan supaya kita maknai lain kaitannya dengan tindak pidana pemilunya ya, tindak pidana pemilunya berarti di luar itu berkaitan dengan soal administrasi kepemiluan seperti soal verifikasi administrasi, faktual dan lain-lain ya, seperti itu. Jadi sengketa ini timbul sebagai dikeluarkannya putusan Komisi Pemilihan Umum, kan kita ngomongnya pada tingkat kabupaten, berarti ini yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Bogor yang berkaitannya dengan di setiap tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu ya. Nanti kita lihat tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilunya apa saja yang menjadi potensi munculnya sengketa ini. Nah, sengketa ini terjadi antar peserta pemilunya ya, antar peserta pemilunya. Kemudian yang kedua adalah antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Saya kira antar peserta pemilu sudah jelas, penyelenggara pemilunya sudah jelas ya dalam hal ini. Nah, itu berkaitan dengan sengketa proses pemilunya ya. Nanti kita lihat proses itu di dalam konteks tata kelola penyelenggaraan pemilunya, dalam konteks penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilunya. Paling tidak sering kita mengenal ya, ada kalau mengacu pada undang-undang biasanya kita mengenal istilah 2, yaitu persiapan pemilu, penyelenggaraan pemilunya. Persiapan pemilunya dalam hal apa saja, kemudian penyelenggarannya dalam hal apa saja. Penyelenggaraan itu berkaitan dengan tahapan ya, tahapan pelaksanaan pemilu. Itu mulai dari
Kalau di sini ada 14, kalau saya ngambil dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ya, kan kita masih mengacu pada itu. Untuk 2024-nya kita masih menunggu, ya, apakah masih tetap memakai Undang-Undang Nomor 7 atau nanti akan ada perubahan, ya. Yang disebut dengan persiapan itu adalah berkaitan dengan perencanaan program anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilu sampai pada penyiapan, ya, pembentukan penyelenggara pemilu untuk tingkat ad hoc-nya, ya, organisasi ad hoc-nya dibentuk, ya, itu berkaitan dengan persiapannya. Ada juga yang memasukkan pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih masuk ke bagian persiapan. Tapi saya anggap bahwa yang berkaitan dengan persiapan itu nomor 1, plus pembentukan penyelenggara pemilu yang sifatnya ad hoc, ya. Jadi mulai dari pemutahiran data pemilih dan seterusnya sampai pada pengucapan sumpah janji Presiden, kemudian DPR dan seterusnya, itu adalah substansi dari penyelenggaraan pemilunya yang berkaitan dengan tahapan, ya, tahapan pemilunya. Kita akan melihat lebih lanjut, ya, potensi-potensi sengketa proses pemilu. Paling tidak kita akan lihat di dalam seluruh proses ini, ya. Nanti akan saya tekankan bahwa ada beberapa tahapan yang sebenarnya ini menjadi potensi yang sangat besar untuk munculnya sengketa pemilu, dan ini bisa terjadi berdampak terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Taufik tadi, misalnya ketidakpuasan terhadap pemilu itu adalah bagian dari ekses, sehingga memunculkan apa yang disebut sebagai legitimasi pemilu itu dipersoalkan dalam konteks ini. Nanti akan kita lihat bahwa paling tidak di 2-3 tahapan itu menjadi celah potensi untuk terjadinya sengketa proses pemilu yang lebih besar, ya, yang lebih besar. Yang pertama adalah ini pembentukan soal di kepanitiaan ad hoc, ya, kepanitiaan ad hoc, karena ini ada ujungnya di KPU. Nah, ini sering disoal di sini berkaitan dengan ini integritas, ya, integritas dari penyelenggara pemilu ad hoc-nya, ya. Pengalaman saya di pemilu tahun 2009, kemudian menjelang pemilu tahun 2014, ini sebenarnya menjadi satu justifikasi bahwa di proses pemilu kita pada tahapan pembentukan ini perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh, ya, diawasi oleh teman-teman Bawaslu, kemudian Panwaslunya, pengawas pemilu di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat desa, kelurahan, sampai pada TPS nanti, ya, TPS nanti. Dan ini juga sebenarnya hasil penelitian dengan teman-teman dari LP3ES dan IFES, ya, IFES di pemilu tahun 2014 menjelang dan pada saat pemilu dan sesudahnya, kita menemukan bahwa persoalan pemilu, ya, terkait dengan pelanggaran dan seterusnya, sehingga memicu sengketa, ya, sengketa prosesnya di sini. Ini lebih banyak berkaitan dengan dari awalnya di penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc, ya, di tingkat ad hoc. Ini pengalaman baik yang di pemilu tahun 2009 maupun 2014 menjelang itu, kemudian hasil penelitian kita di pemilu tahun 2014 itu. Makanya pada saat kita evaluasi pemilu di KPU RI, Bawaslu, kemudian yang teman-teman dari provinsi, kabupaten, kota hadir pada saat itu, saya menekankan hasil penelitian dalam kaitannya dengan. Kemudian yang kedua, ya, potensi sengketa itu juga terjadi pada tingkat pemilih, ya, pemilih mengklaim, ini mudah-mudahan pemilihnya jadi paham betul, ya, tentang pemilu berkaitan dengan hak pilihnya, ya, hak pilih yang
tidak terakomodir ya, tidak terdaftar di dalam daftar pemilih. Hanya dengan perbuatan sengaja ini kalau menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini berkaitan dengan tindak pidana pemilu ya, karena dengan sengaja mengabaikan pemilih terdaftar di dalam daftar pemilih ya, mengabaikan hak pemilih ya. Itu ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 eksplisit ya, ada tertulis seperti gitu ya. Tapi ini terpulang pada pemilihnya ya, terpulang pada pemilih aktif ya, menyoal ini ya. Tentu ini kaitannya dengan KPU ya, pada saat mendaftar pemilih ya, mendaftar pemilih di dalam daftar pemilih nanti ya. Ini satu potensi muncul dari sini. Kemudian yang ketiga ya, verifikasi peserta pemilu akan berdasarkan putusan MK yang terbaru, ada diskriminasi tanda kutip ya, perlakuan yang berbeda di antara peserta pemilu yang nanti untuk pemilu 2024, yaitu bahwa peserta pemilu yang lolos parliamentary threshold yang sekarang ada 9 partai, ini hanya diverifikasi administrasinya saja ya, verifikasi administrasi. Sementara untuk peserta pemilu dalam hal ini partai-partai politik yang baru dan tercatat sampai hari ini, pada saat di KPU ada 10 partai politik, tapi perkembangan terakhir ada penambahan 1 partai politik lagi yang baru, berarti sekitar 11 partai politik yang baru. Ya, ini yang nanti akan diverifikasi secara administratif dan faktual oleh KPU ya, mulai dari KPU RI sampai kepada KPU kabupaten kota. Nah, potensi sengketa ini muncul di sini adalah pada saat KPU akan menyatakan bahwa partai politik A tidak memenuhi syarat secara administratif dan faktual ya, mulai dari keanggotaan ya, dan dibuktikan dengan kartu anggota dan lain-lain ya. Ini banyak yang saya temukan di pemilu tahun 2009, tapi terlebih di 2014 ya, pada saat kita melakukan verifikasi baik secara administrasi maupun faktual. Itu terjadi kaitannya peserta pemilu dengan penyelenggara pemilunya. Yang berikut adalah kaitannya dengan antar peserta pemilu. Ya, kita mencatat bahwa pasti tidak terhindarkan ya, terlebih munculnya partai-partai politik yang baru, yaitu overlapping, tumpang tindih klaim terhadap anggota ya, klaim terhadap anggota, dan ini dibawa ke KPU ya, dibawa ke KPU untuk diverifikasi. Pasti akan ditemukan banyak anggota yang ganda, partai A dengan partai B, nama yang sama, alamat yang sama, kartu yang sama. Ini yang menjadi potensi konflik antar partai politik ya, partai politik, terlebih di antara partai politik yang baru dengan partai politik yang lama ya. Kemungkinan besar akan terjadi konflik dalam hal ini ya, karena pasti partai politik yang baru akan berjuang keras agar anggota yang tadi sebenarnya bertumpang tindih dengan anggota pada partai politik yang lama ya. Dan ini sudah diingatkan oleh KPU agar jauh-jauh hari segera mempersiapkan untuk itu. Itu potensi di peserta pemilunya ya. Kemudian yang berikut, ini saya masuk lebih lanjut berkaitan dengan jumlah kursi, penetapan daerah pemilihan, kemudian pencalonan sampai pada pemungutan suara dan penetapan hasil pemilu. Ini saya akan menjelaskannya. Paling tidak kita lihat lebih lanjut ya. Di pemilu tahun 2024 tadi sudah saya katakan bahwa dengan menyebut putusan MK nomor 55 ya tadi, di mana MK sudah menetapkan ada 6 model pemilu yang silakan dipilih oleh pembuat undang-undang, mau model yang mana. Tapi karena sampai hari ini dan tahun kemarin, bulan Februari tahun kemarin ya, DPR sudah menyatakan bahwa membatalkan RUU Undang-Undang Pemilu ya untuk dibahas lebih lanjut, dikeluarkan dari legislasi prioritas ya, legislasi prioritas, sehingga kita tidak tahu persis kapan akan dibahas lebih lanjut terkait dengan
dengan ini. Tapi kita tetap berpegang bahwa pemilu yang di 2024 itu adalah pemilu 5 kotak yang saya sebutkan yang tadi ya, Kalau PMK 14 itu menyatakan bahwa pemilu 2019 itu serentak yang 5 kotak tadi, dan seterusnya ya ke depan itu dilakukan penyelenggaraan pemilu serentaknya ya. Nah, sekarang langsung serentak nasionalnya seperti apa? Nanti akan kita lihat implikasi-implikasinya termasuk soal suara dan lain-lain. Tadi ada tahapan tentang penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan. Ini adalah bagian dari kita berbicara tentang sistem pemilu ya, sistem pemilu. Kalau pada tingkat kabupaten kota ini diatur di undang-undangnya 3 sampai dengan ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk ya, jumlah penduduk di daerah pemilihan masing-masing. Daerah pemilihan ini ditentukan dengan wilayah administrasi. Ini kecamatan atau gabungan kecamatan ya, kecamatan atau gabungan kecamatan. Di Kabupaten Bogor ada 6 daerah pemilihan. Ini perlu dilihat pada saat redistricting ya, pembentukan kocok ulang daerah pemilihan ini perlu dilihat, dicermati, karena kita khawatirkan akan timbul apa yang disebut sebagai gerrymandering ya. Ada yang secara sengaja ya tahu dan mau merancang daerah pemilihan sehingga menguntungkan partai politik tertentu, menguntungkan calon tertentu. Ini perlu dicermati lebih lanjut ya, dicermati lebih lanjut. Kemudian yang berikut nanti kita akan soal pengaturan 3-12 kursi ya, nanti dihitung di daerah pemilihan masing-masing. Ini biasanya tidak akan sampai 12, tapi kalau di kabupaten tergantung pada daerah pemilihan, tapi jumlah penduduk di daerah pemilihan tidak boleh melebihi angka 12 atau tidak boleh kurang dari angka 3 ya. Angka 3 sampai 12 yang diperebutkan oleh partai politik dan calon di daerah pemilihan masing-masing ini nanti akan menyertai yang tadi ya, partai politik yang ikut di daerah pemilihan ini partai mana-mana saja, calon yang diajukan itu siapa-siapa saja ya. Ini kan nanti diverifikasi oleh KPU ya, oleh KPU dalam hal ini ya. Pada saat proses inilah sebenarnya terjadi apa namanya ya, bisa saja tidak ada yang tidak lolos secara administrasi dan ini menjadi potensi sengketa ya. Dan ini sudah pernah saya alami di tahun 2013 ya, pada saat masih di KPU ya, untuk pemilu 2015 kemarin ya. Kebetulan saya yang menjadi ketua Pokja untuk apa namanya, verifikasi ya peserta pemilu di tahun 2014 kemarin ya. Kemudian ada salah satu calon dari partai politik tertentu di daerah pemilihan tertentu yang tidak lolos secara administratif. Kalau tidak lolos secara administratif berarti gugur di situ ya, tidak bisa masuk ke tahap berikut verifikasi faktual. Gugurnya yang mengajukan ini pengalamannya, yang mengajukannya adalah calonnya. Nah, ini berarti dari legal standing-nya salah, karena peserta pemilu di DPRD bukan calon, tapi partai politik ya. Jadi yang mengajukan ya, yang memohon itu bukan calon di daerah pemilihan, tapi partai politiknya. Dalam hal ini diwakili oleh ketua dan sekretaris gugur. Tapi proses selanjutnya ini ditangani oleh Bawaslu ya. Awal-awalnya di Bawaslu RI, di MH Tamrin. Tapi pada saat Bawaslu Provinsi Jabar baru dibentuk pada saat itu, nah maka putusan itu sudah diselesaikan ya, final di Bawaslu RI, tapi masih terbuka lagi, dan dari sisi legal standing-nya jadi tidak bisa dilanjutkan dan selesai di situ, tapi terjadi lagi pelimpahan dari KPU RI ke Bawaslu RI ke Bawaslu Jabar, lalu dilanjutkan ya. Dilanjutkan, tapi sampai hari ini saya masih tetap memegang seluruh berkas yang ada dari sisi administrasi ya. Nah, misalnya yang sekarang lagi disoal ya, seorang dirut, nah contoh ya, seorang dirut yang menduduki BUMD ya, BUMD tertentu namanya, nah, pada saat mencalonkan diri, nah, salah satu syaratnya kan dia harus
menyertakan surat pengunduran dirinya, ya surat pengunduran dirinya itu di administrasinya kan. Ternyata kasus yang ini tidak menyertakan, tidak ada surat itu ya, tidak ada surat itu. Artinya dari sisi administratif gugur di tahap administrasi. Ini yang disoal. Hal-hal yang seperti ini yang bisa saja terjadi ya, sengketa antara ini kan menjadi wewenang dari Bawaslu untuk menyelesaikan ini ya, karena tidak terkait dengan soal pidana pemilunya, tapi berkait dengan administrasi pemilihan dan menjadi ranah wewenangnya Bawaslu ya, seperti itu. Itu satu contoh yang berkaitan dengan soal penetapan calon ya anggota DPRD di Kabupaten Bogor ya, seperti itu. Kemudian yang berikut berkaitan dengan susunan surat suara ya, beberapa hari yang lalu, akhir bulan, kemudian awal bulan ini ya, beberapa minggu lalu KPU RI melakukan simulasi ya, simulasi berkaitan dengan bentuk surat suara ini ya, bentuk surat suara. Tadi sudah saya katakan bahwa pemilu kita adalah pemilu 5 kotak, itu artinya bahwa surat suaranya kan ada 5 ya, surat suaranya ada 5. Kotak 1 tentang taruhlah misalnya pasangan calon presiden, wakil presiden, kotak 2 DPR, kotak 3 DPD, kotak 4 DPRD provinsi, kotak 5 DPRD kabupaten kota kabupaten ya dalam hal ini. Itu mengandaikan bahwa kalau kita menyebut 5 kotak berarti ada 5 surat suara. Tapi berpatokan ini karena kaitannya dengan pemilu serentak dan lain-lain, perlu penyederhanaan pemilu, salah satunya dari sisi bentuk surat suaranya, tata susunannya seperti apa ya. KPU RI memberikan di surat suara itu isinya ya, ada yang menggabungkan antara pasangan calon presiden dengan calon anggota DPR RI ya. DPR RI. Jadi satu surat itu di dalamnya ada foto pasangan calon presiden, kemudian nama partai politik untuk DPR-nya, kemudian nomor dan nama calon anggota DPR-nya ya, anggota DPR-nya. Saya melihat bahwa ini akan berdampak terhadap satu pemahaman, satu penyelenggara ya, perlu pemahaman yang kuat. Ini pada saat memahami tentang sah tidaknya surat suara, kemudian menghitung suara yang sah, ya, menghitung suara yang sah, alokasi untuk presiden, wakil presiden, dan partai politik, dan calon anggota dewannya. Ini perlu dipahami kuat, karena bisa saja salah hitung dan lain-lain ya, itu terjadi di sini. Kemudian yang kedua dalam kaitannya dengan kita menggabungkan surat suara yang tadi menjadi satu, ini akan berimplikasi juga terhadap selain pada saat penyelenggara pemilu berkemungkinan salah hitung dan lain-lain, saya melihat ini akan terjadi efek yang disebut kalau memilih presidennya sekalian, ya berarti berkemungkinan besar memilih partai politik dari calon presiden itu ya, atau calon yang ada di partai politik yang memilih presiden yang bersangkutan, atau sering orang menyebut sebagai efek ekor jasnya itu akan mengikuti. Orang memilih presiden akan berdampak terhadap memilih partai politik dan calon anggota DPR-nya ya. Itu akan kira-kira seperti itu. Nanti kita lihat lebih lanjut kaitannya dengan ini ya. Kemudian yang berikut elektoral formulanya ya. Elektoral formula kita ini dari pemilu ke pemilu bergeser terus menerus ya. Kalau kita lihat dari tahun 55 sampai dengan pemilu 2019 kemarin, kita tetap menggunakan pemilu daftar partai ya, atau sering disebut dengan perwakilan berimbang atau representasi proporsional ya. Tetapi pada saat kita menentukan calon yang terpilih ini, kita menggunakan bergeser dari kuota ke sistem divisor ya. Selama ini kita menggunakan kuota, pada saat pemilu tahun 2019 kemarin itu kita menggunakan sistem
sistem divisor. Keuntungan dari sistem divisor adalah pembaginya sudah ditetapkan di undang-undang ya, di Undang-Undang Nomor 7 sudah ada bahwa suara sah yang diperoleh partai politik ya di daerah pemilihan masing-masing itu dibagi dengan angka pembagi yang sudah diberikan dalam hal ini angka ganjil 1, 3, 5, 7 ya. Tapi kalau kota atau disebut dengan bilangan pembagi pemilihan ini ditentukan setelah suara sah pemilunya diperoleh ya, pemilunya diperoleh lalu dibagi untuk kita peroleh bilangan pembagi pemilihan. Sistem divisor lebih objektif kalau dibandingkan dengan sistem kota. Sistem divisor apakah itu lebih menguntungkan partai besar atau partai kecil? Ya itu terpulang pada masing-masing kita melihat itu ya. Di sini juga butuh pemahaman pada saat itu untuk pemilihan anggota DPR-nya. Pemilihan presiden ini saya dengar ini suara-suara ya. Apakah kita mau tetap menggunakan sistem pemilu yaitu untuk menghitung suara yang dialokasikan pada presiden dan wakil presiden ini penetapannya seperti sekarang sistem pemilihannya ya, yaitu foto pasangan calon di sudah ditampilkan atau sifatnya meminta kepada pemilih untuk menuliskan keinginannya siapa calon yang diinginkan ya, diberikan beberapa nama lalu dibikin list ya. Jadi kita bergeser dari sistem yang sebenarnya kita anut run off system ya atau first past the post ya, tapi sebenarnya kita menganut Nigerian model ya. Nigerian model kalau kita membaca pasal 6 undang-undang dasar kita ya, undang-undang dasar kita ya, 6A ya, pasal 6A undang-undang dasar kita bergeser kepada preferential voting system ya, menuliskan nama-nama pasangan calon dan seterusnya. Ini akan menjadi lebih nyelimet ya sistem pemilu yang terakhir ini ya. Tapi saya kira ini sifatnya masih keinginan-keinginan, kita tetap menunggu apa yang diputuskan oleh pembuat undang-undang ya, nanti akan kita lihat lebih lanjut. Tapi kalau undang-undang masih tetap, tentu akan terpulang pada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU ya, untuk menyiapkan ini ya. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan ekses pemilunya, mulai dari tahapan ya, di proses yang tadi, mulai dari persiapan sampai pada yang saya stressing di sini sebenarnya ada beberapa ya yang berkaitan dengan terlebih berkaitan dengan soal di pemungutan suaranya ya, di pemungutan suara penetapan calon terpilih, pasangan calon ya. Ini nanti boleh kita diskusikan lah ya di bagian ini ya. Ada yang kalau money politics kita nggak perlu singgung karena ini pidana pemilu dan lain-lain. Itu sering terjadi di masa kampanye, masa tenang dan lain-lain. Pemilu 2009, 2000 itu saya dapat di beberapa tempat, tapi yang menemukan itu ya tidak berani untuk menyampaikan laporannya ke Bawaslu dan lain-lain sehingga begitulah lewat saja ya. Jadi yang riskan itu adanya di tahapan yang nomor 5 ya. Kalau pencalonan presiden wakil presiden saya kira ini nggak terlalu soal karena calonnya juga sedikit ya. Yang lebih banyak akan muncul di soal di tahapan nomor 5 ya, jumlah kursi penetapan daerah pemilihan ada di situ, kemudian di pemungutan dan penghitungan suara, kemudian penetapan hasil. Ini adalah tahapan-tahapan yang sebenarnya dapat memicu menjadi potensi konflik di proses pemilu kita ya, proses pemilu kita. Ekses-eksesnya ya orang akan tidak puas lalu melakukan sengketa ya, konflik, lalu mengajukan apakah itu melalui Bawaslu. Kalau tidak puas terhadap Bawaslu ya dia akan lanjut sesuai dengan kalau putusan sudah dikeluarkan oleh KPU, Bawaslu, tentu dia akan ke ranah pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi yang sifatnya nanti final dan mengikat, atau mau menggugat kaitannya dengan putusan KPU, berarti dia akan pergi ke TUN ya, pergi ke PT TUN ya, dan seterusnya. Tapi itu pada tahap proses pemilunya ya. Kalau sengketa hasil
dan pidana itu sudah diatur tersendiri ya. Saya kira itu Pak Haji Taufik, ini sekedar pengantar kita untuk diskusi lebih lanjut. Ya, silakan untuk teman-teman, mungkin ada yang bertanya. Ahmad Baleo, Pak. Ahmad Baleo, Kota Baru, ya. Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kita sudah lama nih digaungkan tentang pengadilan pemilu nih, Pak. Nah, saya nanya aja nih, Pak, nih pandangan Bapak nih gimana nih? Apakah perlu pengadilan khusus nih? Saya kira kita sejalan ya soal Gitu. perlunya pengadilan khusus pemilu ya. Itu sudah menjadi perhatian saya juga ya. Itu sudah dari dulu. Ini bagian dari karena saya juga melakukan studi banding ya di berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilu ya. Misalnya dalam hal kasus Brasil misalnya ya. Jadi pemilunya itu diselesaikan di satu mahkamah ya. Ya di kita sama seperti Mahkamah Agung ya. Di Mahkamah Agung, di sananya Mahkamah Agung ini yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan seluruh sengketa pemilu. Sengketa pemilu. Jadi ada di satu lembaga saja, tidak ada lembaga yang lain-lain lagi. Jadi kita belajar dari Brasil, itu salah satu ya contoh seperti itu ya. Tidak perlu dibagi-bagi ke pengadilan yang macam-macam tadi ya. Ada yang larinya ke TUN, ada yang larinya ke pengadilan umum, peradilan umum, mulai dari negeri, banding sampai pada kasasi di MA, kemudian ada yang larinya ke MK. Itu kita belajar dari kasus Brasil, itu hanya ada satu di lembaga namanya Mahkamah Agungnya Brasil ya, di Brasil. Terserah apakah di kita misalnya diselesaikan semuanya di Mahkamah Konstitusi, tapi harus merubah dulu ya, mengamandemen undang-undang itu ya, mengamandemen ya, karena di sana wewenang yang keempat dari MK itu khusus mengadili perselisihan hasil pemilu ya, itu perlu dirubah dan kaitannya dengan menyerasikan undang-undang yang lain yang mengatur tentang kepemiluan. Ini apa yang disebut sebenarnya perintah dari putusan PMK nomor 55 yang tadi tahun 2019 tentang sistem pemilu kita yang tawarannya ada 6 model tadi. Semestinya ini menjadi imperatif bagi pembuat undang-undang. Dalam hal ini DPR dan Presiden, pemerintah ya, untuk bersama-sama tentu harus ini. Kalau di negara-negara lain, ini KPU mempunyai wewenang yang besar. Bukan hanya sekedar sebagai penyelenggara, tapi ikut mempunyai wewenang untuk mengatur juga ya. Kalau mengatur yang ada di penyelenggara pemilu, peraturan-peraturan itu kan sifatnya pelaksanaan ya, sifatnya pelaksanaan operasional dari undang-undang yang ada ya. Jadi diminta untuk KPU-nya, penyelenggara pemilunya memikirkan tentang pemilu di negaranya seperti apa. Itu kita belajar dari misalnya Brasil ya, Brasil. Boleh kita ini ya, di buku-buku yang tadi saya tampilkan jadi background-nya saya tadi di Zoom itu sudah ada kajian-kajian yang ada di situ, kita boleh belajar dari situ ya. Jadi kembali lagi soal pengadilan khusus pemilu, saya sepakat dengan Pak Ahmad Baleo tadi ya, Pak Ahmad Baleo tadi, ini yang masih harus concern dari pembuat undang-undang kita, yang mudah-mudahan dan ini memang harus tetap diperjuangkan ya. Tentu penyelenggara pemilu agak ini ya, memperjuangkan soal ini. Biasanya yang memperjuangkan hal-hal seperti ini adalah LSM kepemiluan yang concern dengan urusan-urusan. Saya mencatat beberapa yang berjuang untuk hal ini ya. Kemudian terkait dengan itu, kerangka hukum pemilu kita yang disebut dengan kodifikasi hukum pemilunya ini harus segera dibikin ya, harus segera dibikin untuk mengcover
apa yang disebut sebagai pemilu serentak kita, modalnya harus ditetapkan, kemudian diikuti dengan rumusan-rumusan hukum, salah satunya adalah penyelesaian sengketa pemilu. Saya sepakat dengan soal pengadilan khusus pemilu tadi. Mungkin ini belum menjadi konsen dari pembuat undang-undang, tapi ini perlu tetap disuarakan ya, sehingga didengar oleh anggota dewan maupun oleh pemerintah ya, sehingga ini bisa dibawa pada saat menjadi salah satu isu di dalam nyusun undang-undang kepemiluan serentak kita ya ke depan ini ya. Saya sepakat Pak Ahmad ya,